Dalam cerita tokusatsu, kebanyakan tujuan pihak antagonis sangatlah klise dan juga template, semisal ingin menguasai dunia atau bahkan ingin menghancurkannya. Bahkan sebagian besar antagonis memang terlahir sebagai sosok yang jahat. Namun di Kamen Rider, beberapa di antaranya memiliki alasan jahat yang memang lebih manusiawi. Dalam artian apapun yang mereka lakukan sebagai seorang penjahat, semua dilatari oleh cerita yang sangat menyentuh hati, sehingga memunculkan alasan mengapa mereka harus menjadi sosok jahat tersebut. Dalam episode ini, kita akan mengulas beberapa tokoh penjahat di Kamen Rider dengan alasan kejahatan yang sangat bisa dimaklumi. Karena beberapa di antaranya dibentuk menjadi sosok seperti itu disebabkan oleh berbagai situasi yang secara realistis bisa kita maklumi. Walaupun secara moralitas, kita memang tidak pernah bisa membenarkan kejahatan tersebut. Dan ini mungkin adalah seri pertama dari rangkaian yang akan kita bahas ke depannya lagi. Sebab jika kita temukan lagi nantinya, maka nggak menutup kemungkinan akan kita buat part kedua dan seterusnya. Dan sudah pasti, karena akan ada banyak detail poin dalam tiap segmen nantinya, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 musuh Kamen Rider dengan alasan kejahatan yang manusiawi versi Tokovex Indonesia. Shiro Kanzaki, Kamen Rider Ryuki, ini merupakan antagonis paling unik di Kamen Rider karena tidak seperti penjahat di serial lainnya yang memiliki monster form ataupun wujud rider dan juga aktif bertarung melawan para pahlawannya. Di mana dalam series Kamen Rider Ryuki, Shiro Kanzaki merupakan seorang pria misterius yang muncul dari dunia cermin dan memilih orang-orang untuk bertarung sebagai Kamen Rider. Jadi ia tidak pernah turun tangan sendiri untuk menghajar siapapun, melainkan hanya memerintahkan peserta Rider Battle untuk tetap bertarung satu sama lain. Dengan kemampuan manipulatif dan juga iming-iming hadiah yang dapat mengabulkan keinginan pemenangnya tersebut, membuat Kanzaki lebih seperti seorang mastermind daripada seorang big boss penjahat. Karena memang tidak ada kejahatan yang ia lakukan secara langsung. Namun semua itu bukan tanpa alasan, karena pria misterius yang selalu tenang dan hampir tanpa emosi ini punya masa lalu yang sangat pedih dan membuatnya rela melakukan semua ini. Dimana pada flashback masa kecilnya, Shiro Kanzaki merupakan anak yang disiksa oleh orang tuanya, bahkan dikurung di loteng rumahnya bersama dengan adik perempuan yang bernama Yui Kanzaki. Untuk meringankan kesedihan mereka, maka mereka menggambar dunia di mana mereka bahagia dan bebas serta di bawah perlindungan para monster dunia cermin. Sampai diketahui bahwa Yui yang pernah masuk dunia cermin kemudian harus menanggung takdir bahwa ia akan tewas pada usia ke-20, sehingga membuat Shiro Kanzaki berpikir keras untuk membuat cara agar adiknya tetap hidup, yakni dengan membuat pertempuran antara rider sehingga pada akhirnya akan bisa memberikan nyawa baru pada Yui. Walaupun sampai sekarang masih misterius sebab dari mana kemampuan Kanzaki untuk bisa mengabulkan permintaan pemenang para Rider Battle. Namun fokus kita adalah bahwa pria ini adalah seorang yang baik hati dan hanya ingin hidup bahagia bersama adiknya. Yuji Kiba, Kamen Rider Vice. Nah, ini mungkin salah satu favorit kalian semua, karena sebenarnya ia adalah tokoh utama kedua yang diceritakan jauh lebih dalam daripada sang protagonis Rider itu sendiri. Dan sangat maklum kalau pria ini menjadi sosok tokoh antagonis karena hidupnya memang mendapat perlakuan yang sangat buruk dari orang-orang di sekitarnya. Sebab pada awalnya, Yuji Kiba merupakan pria baik hati yang hidup bahagia bersama dengan kedua orang tuanya yang kaya raya, serta tentunya punya pacar yang cantik. Sampai suatu kecelakaan kemudian menewaskan kedua orang tuanya dan membuat Yuji Kiba koma selama 2 tahun. Dan dalam masa koma tersebutlah ia bangkit kembali bukan sebagai seorang manusia, melainkan sebagai orphanage. Dan setelah itu pun keadaan justru menjadi semakin buruk, di mana perusahaan keluarganya justru diambil alih secara ilegal oleh kerabatnya. Bahkan pacar kesayangannya pun kemudian direbut oleh saudara sepupunya sendiri. Bayangkan, kalau kamu berada dalam posisi seperti Kiba, mustahil kamu akan sabar dan tawakal seperti istri yang dizolimi dalam sinetron-sinetron azab di TV. Apalagi dalam serial Vice, manusia-manusia di sini justru kelakuannya lebih kampret daripada monster itu sendiri. Sehingga walaupun moralitas Kiba pada episode-episode awal lebih condong pada posisi yang netral, namun kemudian membuatnya perlahan membenci manusia dan mengubahnya menjadi sosok yang tegas dan kejam pada akhirnya. Jadi wajar saja kalau orang sebaik Kiba bisa bertindak melampaui idealismenya lantaran kondisi yang membuatnya menjadi saksi atas kekejaman yang dilakukan oleh manusia di sekitarnya. Namun itulah serial Vice, di mana kebaikan dan kejahatan dikonstruksikan secara abstrak dan juga sangat realistis.
Yoshito Hirose, Kamen Rider Blade. Kita mungkin mengenalnya sebagai undead bernama Trial B. Padahal sebenarnya Yoshito Hirose awalnya cuma manusia biasa dan juga seorang family man, di mana Yoshito merupakan ayah dari Shiori Hirose yang merupakan rekan dari Kazuma Kenzaki sang Kamen Rider Blade. Dan pada awal-awal season, ia diceritakan sebagai tokoh misterius yang menghilang serta dicari-cari oleh sang putri kesayangannya, sampai ia muncul pada pertengahan season dan berada pada posisi antagonis. Situasi yang membuatnya cukup punya alasan mengapa ia menjadi Trial B, lantaran kehidupan rumah tangganya yang bahagia kemudian harus terganggu oleh suatu masalah, di mana istri yang dicintainya meninggal dunia karena sebuah penyakit yang tidak dapat diobati. Sehingga dalam kondisi frustasi tersebutlah membuatnya kemudian meneliti soal undead dan juga rahasia bagaimana ras monster tersebut bisa hidup abadi. Dan hal itulah yang melatari tujuannya untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Trial B untuk dapat hidup abadi dan juga demi melindungi sang putri kesayangannya itu. Walaupun kemudian ingatannya dihapuskan oleh pria bernama Hiroshi Tennoji demi tujuan jahatnya. Dan ngomong-ngomong soal tujuan jahat, Trial B bukan ingin menguasai dunia atau membentuk ulang dunia seperti antagonis pada serial lain pada umumnya, melainkan karena kekecewaan pada dirinya sendiri yang gagal menyelamatkan hidup orang yang ia cintai, serta bagaimana sudut pandangnya terhadap kehidupan manusia yang terbatas dalam segala macam hal, sehingga membuatnya berpikir bagaimana cara agar manusia bisa memiliki kehidupan yang abadi dan terbebas dari kematian. Mitsuaki Gamo, Kamen Rider Fourze. Lain lagi dengan yang berikut ini, karena final boss di serial Fourze ini bukan orang yang memiliki latar belakang hidup yang diperlakukan kejam baik oleh situasi maupun orang lain. Karena pada dasarnya Mitsuaki Gamo merupakan seorang yang hidupnya baik-baik saja, bahkan cenderung sukses dalam banyak hal. Namun sebelum menceritakan latar kehidupan pria tua yang satu ini, mungkin harus dijabarkan dulu bahwa Mitsuaki Gamo merupakan ketua Yayasan Amanogawa, yang juga seorang ilmuwan serta mantan astronot di masa lalu. Gamo lebih banyak bekerja di belakang dengan memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk mengumpulkan anak-anak potensial demi menjadi monster zodiac, sebutan untuk monster dalam serial ini, yang kemudian menjadi bagian dari 12 horoskop mayor dalam lingkaran terdalam dari kelompok tersebut. Sepintas terlihat seperti penjahat yang hanya ingin menambah jumlah anggotanya saja, namun ada alasan yang lebih mendalam mengapa ia harus melakukan hal tersebut. Semua lantaran pada masa kecilnya Gamo pernah mendengar suara misterius dari luar angkasa yang kemudian disebut sebagai presenter, dan ia berjanji suatu saat akan bertemu dengan makhluk misterius yang pernah berbicara pada dirinya. Sehingga dalam perkembangannya, Gamo habis-habisan meneliti bagaimana cara manusia untuk dapat bertahan hidup di luar angkasa dengan meningkatkan evolusi manusia kepada tahap yang lebih maju. Dan caranya adalah dengan mengumpulkan horoskop zodiac untuk dirinya sendiri, agar dirinya bisa berevolusi dan juga bisa bertahan di luar angkasa. Meskipun pada akhirnya tujuan tersebut gagal, akan tetapi alasan kejahatan tersebut adalah karena impian masa kecilnya saja. Jadi memang sangat manusiawi sekali. Sho Fueki, Kamen Rider Wizard. Bagaimana jika karakteristik Shiro Kanzaki dan Yoshito Hirose tadi digabungkan dalam satu tokoh? Itulah yang terjadi pada Sho Fueki, di mana awalnya penonton tidak akan familiar dengan sosoknya, sebab ia muncul sebagai dua tokoh lain yang nampaknya sangat kontradiktif. Yang pertama merupakan White Wizard, yakni penyihir berbentuk rider putih yang memberikan Wizard Driver pada Haruto, sekaligus sebagai mayor antagonis yang disebut sebagai Wise Man. Setidaknya itu baru diketahui kalau kamu rutin menontonnya secara kontinu. Namun jika kita lompat pada alasan mengapa Sho Fueki menjadi sosok yang membingungkan tersebut, semua lantaran ia adalah seorang ilmuwan sekaligus ayah serta suami yang baik hati pada awalnya, di mana setelah kematian istrinya, ia juga harus menanggung kenyataan pahit bahwa ia harus kehilangan putrinya yang bernama Koyomi dengan cara yang sama, membuatnya frustasi dan berusaha mencari cara untuk bisa menghidupkan lagi putri kesayangannya itu. Dan itulah yang membuatnya meneliti tentang Phantom dan mengatur sebuah ritual pada gerhana matahari yang disebut sebagai ritual Sabat. Namun karena energi sihir yang ia hasilkan selama peristiwa tersebut masih kurang, membuat Koyomi hidup dengan energi yang terbatas serta kehilangan ingatan akan masa lalunya, membuat Sho kemudian berencana untuk mengatur ritual Sabat kedua selama season ini berjalan. Jadi alasan kejahatannya memang lantaran kebahagiaannya direnggut oleh kematian orang terkasihnya, sehingga walaupun terdengar standar secara objektif, namun itu tetaplah sebuah alasan yang sangat manusiawi.
Mitsuzane Kureshima, Kamen Rider Gaim. Jika kamu merasa bahwa hidupmu berada di bawah tekanan dan kamu tidak cukup kuat untuk melawan semua itu, maka itulah yang mungkin juga dirasakan oleh tokoh yang berikut ini, di mana awalnya kita mengenal Mitsuzane Kureshima sebagai anggota setia dan polos dari kelompok dance bernama Tim Gaim, sampai perlahan diketahui bahwa Michi merupakan adik dari keluarga konglomerat Kureshima yang sekaligus pemilik dari perusahaan yang bernama Yggdrasil. Namun meskipun kamu boleh membenci anak muda yang satu ini, tapi harus dimaklumi bahwa hidup seorang Michi memang tidak pernah mudah bagi dirinya, di mana ia hidup di bawah tekanan oleh kakaknya yang sangat perfeksionis, yang ingin agar adiknya selalu sempurna dalam nilai akademis, sehingga keinginan sang kakak yang terlalu memaksa adiknya tersebut membuat Michi mulai gerah dengan situasi tersebut. Ditambah lagi bahwa ia juga memendam rasa cinta pada rekan satu tim dance-nya yang bernama Mai Takatsukasa. Akan tetapi, di satu sisi ia mengetahui juga bahwa kota Kasuraba yang selalu ia hormati juga punya perasaan yang sama terhadap Mai. Dan dalam situasi seperti itu, mustahil seorang bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik-baik saja. Sehingga dalam perkembangannya, Michi berubah menjadi sosok ambisius dan juga bengis yang rela melakukan segala cara untuk memuaskan rasa dendamnya. Dan dalam prosesnya, Michi berusaha menyingkirkan semua orang yang selama ini ia benci, termasuk kota Kasuraba sang Kamen Rider Gaim dan juga Takatora yang merupakan kakaknya sendiri. Jadi meskipun kelihatannya seperti cinta segitiga atau cinta segi empat lebih tepatnya lah, namun situasi yang kampret tersebut menjadikannya maklum kalau Michi tumbuh menjadi sosok yang sangat jahat. Kenzo Suga, Kamen Rider Gav. Dan yang terakhir dalam episode ini adalah penjahat yang belakangan baru saja kita saksikan, di mana awalnya kita hanya mengetahui bahwa Kenzo Suga adalah seorang ilmuwan misterius yang meneliti soal Granut, makhluk interdimensi yang selama ini menculik manusia untuk dijadikan bahan pembuatan Dark Snack. Dan meskipun Suga bukan bagian dari produksi jajanan mengerikan tersebut, tapi ia tetap punya alasan mengapa dirinya harus melakukan berbagai kekejaman, di mana dalam beberapa episode Kamen Rider Gav yang kemarin-kemarin ini diceritakan bahwa Suga merupakan seorang ayah yang sempat memiliki seorang anak bayi. Namun yang sejauh dinarasikan bahwa bayi kesayangannya tersebut telah wafat dan membuatnya sangat terpukul. Sehingga dalam situasi yang menyedihkan itu, Suga berubah menjadi ilmuwan yang kecewa pada manusia lantaran tubuh manusia sangat rentan terhadap banyak hal, sehingga ia berusaha meneliti soal Granut yang dianggapnya sebagai ras yang lebih unggul secara fisik. Maka dari itu, Suga bekerja sama secara diam-diam dengan Nelf Stomak, kemudian mengubah Hanto Karakida menjadi Kamen Rider Valen dan juga menciptakan Bitter Gav dari DNA Soma. Dan oleh sebab itu, kita mengetahui bahwa Suga telah melakukan eksperimen gila dengan memasukkan anatomi Granut pada tubuh Hanto Karakida, dengan harapan bahwa selain sebagai objek penelitian ilegalnya, ia menginginkan bahwa Hanto bisa menjadi manusia yang lebih kuat dan juga tidak rentan. Jadi meskipun betapa manipulatif dan juga kejam, akan tetapi kehilangan orang yang dicintai bisa menjadi sebuah alasan yang sangat manusiawi untuk sebuah kejahatan. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.